Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ustaz dan teman-teman semua, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini atas kehendak Allah pula lah kita dipertemukan kembali dalam kegiatan mengkaji bahasa Al-Qur'an. Sudah masuk yang ke-18 ya Ustaz ya. Ya. Kalau yang Arabnya 21, jadi nggak terasa kita udah hampir 40, mungkin sekitar 40-an kita ketemu. 40 pertemuan ya. Alhamdulillah ya. Salawat, salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan insya Allah syawat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah selalu istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, terima kasih Ustadz terus membersamai kami semua, juga tentunya teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara mengkaji bahasa Al-Quran ini tiap minggu. Baik Ustadz, ruang Zoom saya serahkan kepada Ustadz untuk acara MBA ini. Monggo Ustadz, terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dan kita mulai mengawali kajian kita mengirimkan doa dulu almarhum saudara kita Mas Catur Hadi Cuk Destianto yang Allah panggil mendahului kita semua. Mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan ala hadihin niyah wa kulinatum salihah wa ala alihi wa jwajihi wa nuhusun ila akhuna Catur Hadi Cuk Destianto. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi'al qadaqahu wa ksilu bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqasaw wal nas wa bil hudaran khairu min dari wa jawjatan jawjati. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina billana wa lahu rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul alim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita malam ini membahas tentang hijrah. Kita hijrah, memahami surat An-Nisa ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiratan wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Waman, dan siapa saja, laki-laki perempuan dari suku manapun, orang manapun, ya, siapa saja. Man itu isim mausul lil akal, siapa saja, ya. Yuhajir, dia berhijrah. Tentunya nanti ada pemahaman hijrah yang memang secara fisik, ada yang hijrah secara jiwa. Jadi kita memaknai lebih luas dari secara fisik. Dan barang siapa yang berhijrah fi sabilillahi,
di jalan Allah. Di jalan Allah artinya memang dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka menjaga hukum Allah, dalam rangka menegakkan hukum Allah, itu fisabilillah. Yajid maka dia akan mendapati fil ardi di muka bumi. Artinya dimanapun atau kemanapun dia berhijrah, di seluruh permukaan bumi, dia akan mendapati murogoman kathiratan wasa. Jadi ada tempat yang luas dan tempat yang banyak rizki, yang luas rizkinya, atau yang luas dalam pengertian umum, bisa luas kebaikannya, luas kemanfaatannya, bisa luas dalam pengertian rizkinya atau sumber rizkinya. Dan barang siapa atau siapa saja yang keluar, keluar min baiti, dari rumah dia, muhajiron ilallahi, sebagai orang, ini muhajiron adalah isim fa'il, ya, isim fa'il dari hajaro. Muhajiron artinya orang yang berhijrah. Jadi siapa saja yang keluar dari rumahnya sebagai orang yang berhijrah atau dalam rangka dia berhijrah ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, atau niatnya karena Allah dalam mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Summa kemudian yudrikhul mautu, kematian mendatanginya atau menemuinya. Artinya kematian itu memang mendatangi, bukan kita datangi gitu ya. Jadi artinya kita siap atau tidak siap, kalau maut sudah datang ke kita, ya sudah menemui kita, atau dengan kata lain sudah Ijroil sudah menjemput kita, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa ditawar. Jadi ketika dia keluar rumah dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian datang, faqad waqa'a ajruhu, maka sungguh-sungguh, qad itu taukid, sungguh-sungguh dia akan mendapatkan ajruhu. Ajrun itu upahnya atau pahalanya. Alallahi, di sisi Allah. Jadi pahalanya sudah disiapkan. Walaupun belum menjalankan hijrahnya, tetapi dalam proses, masih di perjalanan ya, berhijrah. Atau kalau hijrah secara kejiwaan, dia melalui proses. Proses sedang berbuat menuju kebaikan secara bertahap. Maka pahalanya ada di sisi Allah. Dan adalah Allah Ghafuron Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ikhwanur rahimakumullah, kita kita mengenal karena kebetulan ini tahun baru 1444 Hijriah. Sehingga kita mau tidak mau harus memaknai kenapa kok dulu Khalifah Umar bin Khattab menjadikan hijrah sebagai perhitungan atau standar tahun tahun Islam, atau berdasarkan bulannya bulan Komariah. Jadi kenapa bukan kelahiran Rasul, kenapa bukan kenabian atau diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, atau ketika turun ayat pertama di Gua Hira, justru hijrah. Karena ternyata setelah kita pelajari hikmah dari hijrah itu. Jadi hijrah itu sebuah momen di mana Rasulullah SAW bisa bisa mendapatkan kemenangan, dan Rasulullah membangun sebuah peradaban itu karena hikmah atau berkah dari hijrah. Jadi kata hijrah sendiri secara bahasa artinya dari kata hajaro, yahjuru hijratan, jadi isim masdar dari kata hajaro yang artinya berpindah, baik tempat, keadaan atau sifat. Atau bisa ada yang memutuskan hajaro itu memutuskan atau menjauhkan. Ada juga yang maknanya panas, yang menyengat, itu hajaro. Tetapi yang kita gunakan tentunya bukan makna bahasa semata, tetapi harus pengertian syar'inya. Jadi hijrah itu adalah perpindahan Rasulullah SAW
dengan para sahabat beliau dari Mekah menuju Madinah. Ini terjadi pada tahun ke-13 dari masa kenabian baginda Rasulullah. Kemudian perpindahan itu juga di latar belakangi dalam rangka meninggalkan wilayah dengan kemusyrikan, yaitu di Mekah, di mana Rasulullah selama kurang lebih 13 tahun lamanya berdakwah di Mekah. Ternyata semakin lama bukan semakin kondusif untuk penyebaran Islam di sana, malah justru semakin lama semakin berani mereka berbuat yang di luar batas, ya, di luar batas, apalagi setelah wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah betul-betul kalau sekarang istilahnya dikriminalisasi, ya, dipersekusi, ya, bahkan tadi dibaikot, ya, kemudian diusir, bahkan terakhir akan diancam akan. Sehingga kemudian Rasulullah berpindah ke wilayah yang telah diikuti keimanan, yaitu di Mekah atau Yasrib. Ini dalam rangka pembinaan dan peningkatan Islam yang kafah. Kemudian hijrah juga bisa maknanya adalah meninggalkan tempat keadaan atau sifat yang tidak baik menuju yang baik di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi kembali kepada Al-Quran dan Rasul. Jadi makna-makna ini ya masing-masing ada dasarnya, ya sesuai dengan pemahaman dari para ulama. Jadi makna syar'i itu artinya makna yang dihasilkan dari istinbat, penggalian hukum dari dalil-dalil. Nah kemudian bagaimana kisah latar-latar belakang Rasulullah berhijrah? Ingat hijrah itu didasari ada momen sebelumnya. Yang pertama, karena Rasulullah SAW setelah susah dakwah di Mekah, beliau kemudian memperluas wilayah. Terutama beliau memanfaatkan momen haji. Karena sebelum Rasulullah diutus jadi nabi pun, setiap bulan haji itu seluruh kabilah-kabilah di Jaziratul Arab itu mendatangi Ka'bah. Tujuan mereka adalah untuk menyembah Tuhan. Tuhan mereka yang mereka wujudkan dalam bentuk patung yang mereka simpan di Ka'bah. Sehingga di sana isinya patung-patung yang notabene adalah Tuhan dari masing-masing kabilah. Dan setiap musim haji mereka berdatangan, kumpul di sekitar Ka'bah, kemudian untuk mengadakan ritual sesuai dengan yang mereka biasa, ya masing-masing kabilah punya ritual sendiri-sendiri. Ya, sehingga salah satu kenapa para pembesar Quraisy menolak untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad adalah dari aspek tadi, kalau sekarang aspek ekonomi. Karena kalau seandainya Tuhan-Tuhan ini, berhala-berhala ini disingkirkan, tinggal Allah saja yang notabene tidak terlihat. Artinya Tuhan-Tuhan kabilah-kabilah di seluruh Jaziratul Arab itu tidak ada di Ka'bah. Menurut pendapat mereka nanti pemasukan secara ekonomi itu akan hilang gitu. Itu salah satunya kenapa kemudian Rasulullah ditolak dakwah ke agama tauhidnya. Di samping tentunya hal-hal yang lain. Karena ini mempertahankan ajaran nenek moyang dan. Nah, pada tahun ke-12 kenabian atau tahun 621 Masehi itu hadir ada 12 orang dari Yasrib, namanya Yasrib sebelum kemudian disebut dengan Madinah atau kota, ya, kota yang bercahaya atau Madinah Munawwarah, disebut tadinya sebagai Yasrib. Itu yang telah memeluk Islam, datang kepada Rasulullah untuk berbaiat, mengadakan perjanjian sumpah setia, terdiri dari 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus yang datang ke Mekah, ya, menunaikan haji. Kemudian setelah berbaiat, mereka meminta kepada Rasul agar diutus seorang sahabat yang akan menyertai mereka berdakwah di Mekah, di Madinah, di Yasrib. Maka kemudian Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair. Jadi saya cerita dulu siapa Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair itu duta Rasul yang memang pilihan Rasul. Seorang pemuda yang cerdas, yang terdidik, anak seorang pembesar dari Quraisy, yang ibunya sangat terkenal, ya, sangat terkenal, dan dia anak yang sangat dimanjakan Mus'ab bin Umair itu. Sehingga ketika ibunya tahu bahwa Mus'ab bin Umair memeluk Islam,
Maka kemudian Mus'ab ini dikurung oleh ibundanya, tidak boleh berinteraksi dengan Rasulullah dan para sahabat. Tetapi karena dorongan keimanannya, beliau melarikan diri dari keluarganya, kemudian bergabung dengan Rasulullah dalam keadaan yang sulit. Apalagi tahun-tahun terakhir ketika dakwah di Mekah, ketika dibaikot oleh orang-orang Quraisy, Mus'ab bin Umair ada di dalamnya. Yang tadinya pemuda yang dimanja oleh orang tuanya, kemudian menjadi seorang yang ya tadi secara fisik kelihatan ya serba kekurangan ya, serba miskin. Tapi karena dia adalah pemuda yang terdidik, memiliki kelebihan dibanding dengan sahabat yang lain. Di antaranya adalah tutur katanya yang santun, yang runut, yang kemudian kalau menyampaikan sesuatu itu sampai ke hati seseorang. Jadi memang ini pengemban dakwah yang pilihan Rasulullah SAW. Maka kemudian setelah pulang orang-orang Yasrib atau orang Madinah beserta Mus'ab bin Umair selama setahun lamanya Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Dan Allah memberikan keberkahannya kepada Mus'ab bin Umair, dakwahnya diterima. Hampir seluruh penduduk kota Madinah terdakwahi. Dan disebutkan hampir setiap rumah itu ada yang meluk Islam. Sehingga pada tahun berikutnya, Mus'ab bin Umair pada musim haji berikutnya, pada tahun 622 Masehi, atau tahun ke-13 kenabian Rasulullah, orang-orang Yasrib yang sudah memeluk Islam beserta Mus'ab bin Umairnya itu ke Mekah. Ada 75 orang, 73 pria dan ada 2 orang wanita. Yang kemudian mereka melakukan baiat Aqabah yang kedua pada waktu malam, dan Rasulullah didampingi oleh paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, perjanjian ini terjadi pada tahun ke-13 kenabian, dan isi perjanjian itu diantaranya adalah mereka para orang-orang Yathrib atau orang Madinah menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Nabi Muhammad SAW dan bersedia melindungi dakwah Nabi SAW. Ya, salah satu yang menyemani di situ adalah Mus'ab bin Umair ya. Sangat berjasa beliau berdakwah di Madinah. Dan Mus'ab bin Umair ini salah satu orang yang menjadi syahid di perang Uhud. Jadi Rasulullah SAW ketika mengumpulkan jenazah syuhada Uhud, menemui satu orang yang jenazahnya penuh dengan luka dan tidak ada kain untuk menutupi jenazahnya kecuali sehelai burda atau kayak sorban gitu ya. Kemudian ketika ditutup ke mukanya, ya kakinya kelihatan, ditarik ke bawah, mukanya kelihatan. Kemudian kata Rasul, tutupilah mukanya dan kakinya tutup dengan rumput-rumputan. Dan sambil memasukkan jenazah beliau ke liang lahat, yaitu jenazah yang mulia Mus'ab bin Umair, Rasulullah SAW menangis sambil mengatakan, laqad ra'aitu Mus'aban hadza wa ma bimakatan ama ila abawaihi illa huwa laqad taraka dzalika hubban lillahi wa rasul. Beliau mengatakan tidak pernah aku melihat seorang pemuda yang paling dimanjakan oleh orang tuanya selain Mus'ab ini. Tetapi dia tinggalkan semua kecintaan dari orang tuanya karena mencintai Allah dan Rasulnya. Hubban lillahi wa rasul. Kemudian beliau mendoakan Mus'ab bin Umair, dan sampai sekarang di antara kuburan ya di Uhud, di pekuburan Uhud, Syuhada Uhud, itu di situ ada salah satunya adalah kuburan Mus'ab bin Umair. Ya, penggemar dakwah pilihan Rasul yang berhasil mengislamkan penduduk kota Madinah. Dan pada musim itu pula, pada tahun itu pula lah Rasulullah kaum muslimin Mekah ya, dan Rasulullah ya secara diam-diam mereka berhijrah ke Madinah, ke Yasrib. Ada yang sendiri-sendiri, ada juga kelompok kecil, yang kemudian terakhirnya adalah Rasulullah disertai dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini sepintas hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, kenapa dulu disyariatkan hijrah? Sebab yang pertama kan tadi untuk menghindarkan diri dari tekanan dan penindasan orang kafir Mekah terhadap muslimin, sehingga mereka memiliki kebebasan dan menjalankan perintah agama dan menggunakan syiar. Kemudian untuk menerima dan melaksanakan ajaran Islam dari Nabi, kemudian menyebarkan seluruh dunia. Jadi dari hikmah dari hijrah itu, maka kemudian Islam menyebar ya tidak hanya
orang per orang, bahkan kemudian setiap kabilah, bahkan berbondong-bondong, sehingga turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kalau pertolongan Allah telah datang, yaitu pertolongan Allah dengan hikmah hijrah, kemudian Rasulullah membangun peradaban di situ. Kemudian pertolongan Allah datang, maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Jadi berkelompok-kelompok dan bergelombang. Jadi luar biasa. Dan Rasulullah di situ membina dan membangun negara Islam yang kuat, yang dapat menyebarkan Islam, menegakkan hukum, menjaga rakyat dari musuh dan melindungi dakwah Islamnya. Dalam kurun waktu 10 tahun dari beliau hijrah, ya, ketika beliau wafat, maka Islam sudah menguasai seluruh Jaziratul Arab, bahkan sampai ke perbatasan Romawi dan juga ke perbatasan Persia. Dan mereka ada yang masuk Islam secara sukarela, seperti daerah Yaman dan seterusnya, ya, ke arah bawah, ya, ke arah selatan. Kemudian ada yang dengan futuhat, ya, dengan melalui peperangan. Karena ketika dakwah secara lisan, ya, dengan damai, dengan baik-baik ditolak dan dihalang-halangi secara fisik, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan tentara untuk berjihad. Jadi berjihad itu adalah backup dari dakwah dengan lisan yang kalau dihadapi secara fisik, ya. Dan itu dakwah atau jihad dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Jadi bukan perang untuk memperebutkan sumber daya alam, untuk merampas atau untuk menjajah. Jadi memang berperang untuk menyebarkan ajaran agama tauhid. Hanya itu yang diinginkan. Sehingga begitu daerah itu ditaklukkan, maka penduduknya ketika mereka didakwahi dengan Islam dan masuk Islam, itu tidaklah menjadi daerah pendudukan, tidak menjadi daerah jajahan, tetapi justru menjadi bagian dari umat Islam yang sampai sekarang, ya, daerah-daerah yang melalui penaklukan dan seterusnya menjadi wilayah masyarakat atau negeri-negeri kaum muslimin, seluruh daerah. Dan alhamdulillah ini berkah hijrah kita bisa masuk Islam, sampai dakwah Islam ke sini, dan karunia dari Allah, Islam masuk ke Indonesia, ke wilayah Nusantara itu tanpa peperangan. Jadi tanpa futuhat, ya, tanpa jihad. Sehingga wilayah kita ini dikategorikan sebagai negara-negara yang usriyah, artinya negara yang masuk Islam dengan damai tanpa peperangan. Sehingga tanah-tanah di kita ini disambut dengan tanah-tanah usriyah. Jadi bukan tanah khorojiyah, jadi tidak mengeluarkan khoroj. Jadi tanah di Indonesia ini, di Nusantara ini, tanahnya tanah usriyah, sehingga tidak perlu mengeluarkan pajak, ya, tanah atau bumi, ya, sebenarnya. Jadi yang dikeluarkan hanya zakat, itu pun kalau dibudidayakan atau difungsikan menghasilkan harta, dan hartanya kemudian ada zakat, yaitu zakat mal. Nah, kemudian kita balik lagi kepada ayat surat An-Nisa ayat 100 tadi. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kasiratan wasa'. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganjurkan berhijrah dan memberikan semangat untuk memisahkan diri dari orang-orang musyrik, bahwa kemanapun orang mukmin pergi, niscaya akan menemui tempat berlindung dan penghidupan yang penuh. Jadi kalau niatnya karena memang hijrah karena Allah, ya, maka kemudian Allah yang akan menjamin itu. Demikian pula makna ayat selanjutnya, man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu rahimah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh Allah telah tetapkan pahala di sisinya. Karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang-orang yang berhijrah dengan tujuan membela kebenaran akan menemukan banyak tempat di muka ini dan terhindar dari tekanan dan kekerasan orang-orang musuh kebenaran.
Mereka juga akan mendapatkan kebebasan dan tempat tinggal yang mulia, di samping disediakan pahala yang besar. Maka barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah ke tempat yang mulia, yaitu negeri Allah dan Rasulnya, kemudian mati sebelum sampai pada tujuannya, pahalanya telah ditetapkan oleh Allah. Allah berkuasa untuk memberi pahala, ampunan, dan rahmatnya karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi memaknai, nah bagaimana, ini kan sekarang nggak ada hijrah. Kenapa? Karena sekarang kita ada di negeri Islam. Dulu syariat hijrah itu ya berpindah dari Mekah ke Madinah. Sehingga Rasulullah kemudian menyatakan la hijrota ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi sesudah Futuh Mekah. Maksudnya adalah hijrah secara fisik. Walaupun hukum hijrah secara fisik bisa berlaku di negeri-negeri kaum muslimin yang ketika dia menjalankan syariatnya, menjalankan ajaran Islam ini terhalang, tertindas, ya, atau misalnya diintimidasi sehingga tidak bebas, maka ini masih berlaku hukum hijrah. Maka bagi mereka kalau tidak bisa mensyiarkan agamanya, tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya, maka dia diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan, mencari lokasi tempat kediaman orang-orang yang iman. Tetapi kalau seperti kita, karena memang ya alhamdulillah kalau secara fisik ya, fisik kalau ibadah mahdoh itu tidak dikriminalisasi, tidak dipersekusi. Walaupun dalam kasus-kasus tertentu ada juga yang ketika menyampaikan Islam dipersekusi, dikriminalisasi, tetapi kita masih bisa melaksanakan ya, apa yang memang menjadi kewajiban kita semua. Sehingga hijrah dalam kondisi seperti sekarang itu tidaklah hanya sebatas fisik atau tidak mesti dalam bentuk fisik pindah tempat, tapi bisa secara kejiwaan. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki kemudian baik memperbaiki diri atau memperbaiki lingkungan masyarakat sekitar kita. Jadi hijrah memberikan motivasi baru untuk mengokohkan keyakinan bahwa dengan hijrah itu ada kebangkitan, kejayaan, kemuliaan Islam. Dan itu harus diperjuangkan oleh kita semua dengan pengorbanan. Dulu kalau tanpa hijrah, ya andaikan tidak ada hijrah, tentunya Islam tidak akan jaya, tidak akan mulia, dan tidak akan menyebar sampai ke negeri kita. Ya. Jadi oleh karena itu wajar kalau seandainya atau sangat pantaslah kita memperingati hijrah itu karena disitulah dari hikmah atau berkah hijrah itulah negeri kita bisa masuk Islam, dan kita walaupun kita klaimnya Islam turunan, tapi kalau seandainya tidak ada dakwah sampai ke sini, tentunya turunan pun kita tidak dapat. Jadi nikmat yang paling besar yang kita peroleh adalah kita menjadi keturunan muslim. Orang tua kita muslim dan nenek moyang kita muslim, dan itu karena ada dakwah yang bersumber dari Madinah awalnya yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai sekarang ya. Kemudian hijrah juga harus dipahami sebagai upaya untuk mengubah sikap dan mental, untuk semangat mempelajari, memahami, menerapkan dan mendakwahkan Islam secara kamu. Ya, ya di antara kita ya, semua mungkin kita ini dulunya nggak baik-baik amat, atau bahkan mungkin nggak jelas lah, nggak jelas masa lalu kita nggak jelas. Dan Allah kemudian memberikan kesempatan kepada kita setelah usia kita di atas 50, kemudian kesadaran itu muncul. Ya, dan itu belum terlambat. Gak ada istilah terlambat. Dan kita berupaya untuk hijrah. Bagaimana pola sikap kita, ya. Bagaimana pola pikir dan pola sikap kita rubah. Kita rubah, kita pelajari yang belum kita pahami. Setelah kita pelajari, kita pahami dan kita terapkan, berupaya semampu kita. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan dalam prosesnya ini yang namanya sedang proses hijrah. Karena hijrah adalah proses, pasti tidak akan mungkin ideal, tidak akan mungkin langsung sempurna, tetapi secara bertahap. Dan kalau itu kita jalani dan andaikan Allah menetapkan ajal kita pada saat kita merubah diri, ya, mempelajari, memahami, mencoba menerapkan, mendakwahkan Islam sesuai kemampuan kita, andaikan kematian datang, mudah-mudahan
sebagaimana janji Allah tadi, pahalanya sudah ditetapkan di sisi Allah. Kita menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian pula Allah akan menjanjikan kebaikan itu bagi orang yang berusaha untuk hijrah. Ya, kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup kekal di akhirat. Bagi orang-orang berhijrah hanya karena semata-mata lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan hikmah dari hijrah ini tidak hanya sekedar kita merayakan tahun baru, tetapi kita ambil ibrohnya, berpelajaran secara pribadi mari kita berhijrah. Mari kita, karena nunggu kapan? Kapan kalau tidak sekarang, ya. Karena kita tidak tahu sebagaimana yang terjadi pada saudara kita, ya dianggap baik-baik saja sehat, ternyata kalau ajal tiba, ya sangat dadakan. Pada hari yang sama juga, saya di kantor kehilangan seorang satpam. Itu ya segar bugar paginya, kemudian sore ya sudah dipanggil, nggak ada. Ya. Jadi hanya hanya katanya masuk angin ya, tapi masuk angin ternyata serangan jantung dan lewat gitu. Ya kalau Allah mengendaki, karena la yasulul mautu illa bintihail ajal. Tidak akan terjadi kematian kecuali batas ada sampai ajal baginya. Jadi bukan kematian itu bukan karena sebab penyakit, bukan karena sakit, tapi sebab kematian adalah karena intihail ajal. Ajalnya sudah sampai. Dan kita tidak tahu ajal kita itu kapan, sehingga sudah waktunya kita mulai berhijrah. Merubah ya pola sikap kita, pola pikir kita, menyelaraskan dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya semampu kita, sebatas kemampuan kita. Demikian pula kita coba untuk merubah pola pikir dan pola sikap istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Ya kita bareng-bareng berhijrah, dan mudah-mudahan secara komunal ya kita bisa berhijrah secara sistem. Ya, karena sistem yang menguasai dunia saat ini adalah sistem kapitalisme. Kapitalisme intinya adalah kerakusan akan dunia, ya persaingan yang menghalalkan segala cara dalam bersaing dalam urusan dunia. Sementara Islam dianjurkan kita untuk menjadikan justru fastabiqul khairat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Karena kebahagiaan dunia itu pasti akan diraih bagi orang yang mendapatkan mencapai kebahagiaan akhirat. Siapa yang mencari akhirat, maka dunia akan dapat. Tetapi siapa yang mencari dunia, maka akhirat tidak dapat dan dunia pun pasti akan mendapatkan kesulitan. Mudah-mudahan memaknai surat An-Nisa ayat 100 ini terkait dengan hijrah ini menjadi motivasi kita semua. Dan kita mencoba untuk istiqomah. Apa yang bisa kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan nanti dicatat kalau toh pun ajal menjemput kita, kita sedang proses. Ya. Salah satu prosesnya adalah kita istiqomah malam Kamis, walaupun capek, ngantuk, kita coba mempelajari Al-Quran. Ya, sedikit, tapi insya Allah niat kita ikhlas akan menjadi amal soleh yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan kita sedang betul-betul proses berhijrah menjadi lebih baik. Walau alam, ya, saya serahkan sambil ngobrol-ngobrol, diskusi, ya, apa saja poinnya, ya, karena ini ceritanya berhijrah, ya, berhijrah, dan ini juga ada saudara saya nih Pak Taufik. Pak Ahmad Taufik, Pak. Monitor Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian materinya terkait dengan makna dari surat An-Nisa ayat 100 Ustaz ya tentang dan bersamaan baru ini kita juga memperingati satu Muharram. Ya, silahkan. Oh ya, ini udah ya yang ini ya. Present. Langsung udah. Monggo. Masya Allah. Sesuai kelahiran Ustaz. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik. Iya, salah satu yang saya sukai waktu saya umroh itu adalah touring, tapi saya mendengar cerita dari tour guide-nya gitu loh. Ya, dua daerah yang saya sukai ketika kami diantar ke Jabal Thur dan Jabal Uhud, ya, karena di situ
terlihat ya beberapa hal yang berhubungan dengan hijrah dan heroisme dari orang-orang yang di sekeliling Rasulullah. Nah, pernah saya dengar, ini tadi saya coba cari ya, tolong dikonfirmasi dari yang menceritakan bahwa hijrah itu sebenarnya satu tempat katanya, yang di dekat Jabal Thur gitu loh. Tapi karena nama itu akhirnya berkembang ke satu tadi yang Pak Ustadz jabarkan ya, ada pembakaran, kemudian ini. Apa benar itu Pak Ustadz? Hijrah itu nama sebuah desa gitu. Jadi hijrah itu ya secara bahasa tadi kan berpindah ya, berpindah betul, tempat, betul. berpindah secara fisik ya. Dan memang hijrah yang dimaksud ya di dalam ayat Al-Quran itu adalah perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ke Madinah. Ya. Walaupun awalnya para kaum muslimin sudah berhijrah sebelumnya ke Habasyah namanya. Kalau sekarang Ethiopia. Itu awal-awal ketika tadi Rasulullah dapat ancaman yang semakin keras dari orang-orang Quraisy, sehingga ada beberapa sahabat yang berhijrah ke Habasyah, dan Habasyah itu kerajaan Kristen. Rajanya Raja Najasyi itu beragama Kristen dan masyarakatnya di sana masyarakat Kristen. Tetapi kemudian Raja Najasyi dapat hidayah. Kemudian dia masuk Islam tapi tanpa diumumkan. Dan kita mengetahui bahwa Raja Najasyi itu masuk Islam ketika kabar bahwa Raja Najasyi wafat, kemudian Rasulullah SAW mensolatkannya dengan solat gaib. Maka dari situlah dasar kenapa kalau kita mendengar sahabat kita meninggal dan kita tidak ada di tempat di mana diurusi jenazahnya, kemudian disyariatkan kita untuk sholat gaib. Jadi sholat gaib itu sholat jenazah di mana jenazahnya tidak di hadapan jamaah, tidak ada di hadapannya, mungkin tempat lain, atau bisa jadi sudah dikuburkan baru beritanya baru nyampe, atau misalnya masih ada di ini tempatnya ya. Kemudian kita di tempat yang jauh ya, dan kita melaksanakan sholat jenazah. Dan itu syariat sholat jenazah, sholat gaib itu ketika Rasulullah mendapat berita tentang kematian Raja Najasyi. Itu di mana dulu kaum muslimin awal-awal itu berhijrah ke Habasyah. Yang kemudian ya ternyata hambatan dakwah di Mekah semakin lama semakin sulit. Ya kemudian Rasulullah tadi mendapatkan nusroh atau pertolongan, makanya disebutnya orang Yasrib, orang Madinah itu disebut kaum Ansor karena dia yang menolong. Sedangkan orang Mekah disebutnya yang pendatang disebut muhajirin, orang yang berhijrah. Yang kemudian mereka oleh Rasulullah dipersatukan, bahkan dipersaudarakan, bahkan sampai melebihi seperti saudara kandung gitu, antara orang yang pendatang, orang muhajirin dengan orang yang tuan rumah yaitu Ansor. Sehingga tidak ada lagi istilah pribumi dan pendatang, nggak ada lagi. Itu tahun pertama sudah lebur menjadi umatan wahidatan, jadi umat yang satu kaum muslimin. Dan mereka juga secara kehidupannya karena begitu persaudaraan, mereka berbagi, bahkan jadi berbagi yang harta yang mereka miliki, mereka berbagi dengan saudaranya yang datang dari Mekah. Sampai-sampai ketika ada kisah ya Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan orang Ansor, karena orang Ansor ini punya 2 istri, ya, kemudian punya 2 rumah. Kemudian dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, kalau seandainya engkau mau, karena dia akan datang sendirian, gak bawa istri ya, maka kau pilih di antara 2 istriku, mana yang kau sukai, aku akan cerai. Kemudian nanti kalau sudah idah dinikahi olehmu, dan nanti rumah silakan ambil yang mana yang kau sukai. Ya, sampai seperti itu. Tapi ya Abraham bin Auf tidak ujuk-ujuk kena nerima, tapi beliau mengatakan tidak perlu itu kau lakukan, cukup tunjukkan kepadaku mana daerah, mana pasar. Jadi tunjukkan pasar. Kemudian beliau malah tadi mencari penghidupan sendiri dan berubah menjadi juragan kaya yang menjadi tajir. Itu cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Jadi begitu luar biasa hijrah. Jadi makanya tadi kalau hijrah sampai ke Guasur itu tempat singgahan sebentar. Singgahan. Tempat singgahan sebentar. Dan gor itu gua ya.
gor itu gua, jadi bahasa Indonesianya di gor itu gerangan olahraga. Jadi Gua Sur itu di puncak Bukit Sur, ya bukan Ya. gunung sebenarnya, kalau di kita bukit lah ya. Negara gunung itu ya Menjulanting ini bukit. Bukit Sur di situ ada tempat ya di antara tumpukan batu-batu besar. Sama dengan di Gua Hiro. Gua Hiro juga di puncak Gunung Sur, Jabal Nur ya, di Jabal Nur. Benar. Itu Ya. ada ya tidak seperti bayangan kita, gua itu kan kalau di kita di gunung kemudian ada terowongan masuk ke dalam. Ini hanya Ya. tumpukan-tumpukan batu, di bawahnya ada tempat untuk berlindung dari Betul. panas atau dari hujan ya. Betul. Dan itu sehingga ya luar biasa kan ceritanya bagaimana Rasulullah menghindari kejaran musuh, kejaran orang Quraisy. Jadi tidak langsung menuju wilayah Madinah dengan jalur yang biasa dilalui oleh orang-orang, tapi beliau bukan malah memutar arah ya untuk mengelabui mereka dan masuk, dia berhenti dulu di Jabal Sur dan di Gua Sur itu Ya. yang kemudian hanya temani berdua dengan Abu Bakar, dan musuh itu sudah bisa mengetahui itu jejaknya ada di atas beliau. Andaikan saja ya mereka lihat ke bawah, itu kelihatan Rasulullah sudah selesai gitu. Tapi tadi sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, ya tadi bagaimana kita ini? Jadi bagaimana kita akan kalau sudah ketangkap kan? Sudah selesai dakwah ini. Ya. Mata Nasrullah. Maka kemudian turun ayat ala inna nasrullahil qarib. Ala inna nasrullahil qarib. Ya, tahuilah bahwa pertolongan Allah dekat, dan alhamdulillah Betul. Rasulullah sampai di Mekah, di Madinah. Saya mendapat cerita, mungkin juga Ustadz juga sudah tahu, di Jabal Sur itulah mukjizat Allah diturunkan sekian banyak merpati dan laba-laba yang bersarang katanya. Iya. Jadi Quraisy akhirnya tertipu, berpikir bahwa mana ada orang di sini kalau merpatinya banyak, merpatinya aja nggak bergerak gitu loh. Sarang laba-laba pun banyak, tapi tak ada yang berlubang gitu loh ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan itu malam itulah yang kemudian oleh Umar bin Khattab ketika setelah Rasulullah wafat kan Sakibah Bani Sa'idah akan dibayar. Ketika calon khalifah tinggal dua, Umar dan Abu Bakar. Ya. Dan kaum muslimin ini harus dapat pilihan nih, Abu Bakar atau Umar. Mereka tahu kelebihan masing-masing. Kemudian Umar yang kemudian mengkampanyekan, kalau sekarang ya istilahnya mengkampanyekan Abu Bakar. Beliau mengatakan, demi Allah, satu malamnya amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu lebih baik daripada seluruh amalan Umar dan seluruh keturunan Umar. Kalau ditimbang. Kemudian orang-orang sampai kaget karena mereka tahu Umar itu kan luar biasa. Anak keturunannya ada Abdullah bin Umar dan terkenal luar biasa. Bagaimana dengan keturunannya? Ingat keturunan Umar bin Khattab ada Umar bin Abdul Aziz, jadi khalifah yang terkenal juga kan? Ya. Tapi beliau mengatakan demi Allah satu malamnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu malam ketika beliau menyertai Nabi Muhammad. Dan dikisahkan ya dalam perjalanan ketika sampai ke Gua Sur, Rasulullah terlihat lelah, kecapean. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq kemudian membersihkan tempat batu, kemudian beliau duduk di situ dan kemudian mempersilahkan Rasulullah untuk tidur berbaring dengan kepala beliau ada di pangkuannya. Ya. Dengan penuh kasih sayang. Dan ternyata ditakdirkan ada ular mematuk Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq mempertahankan walaupun sakit luar biasa karena ular berbisa. Tetapi beliau karena sayang sama Rasulullah, beliau tidak mau membangunkan beliau. Sampai akhirnya terbangun itu karena nggak kuat menahan tadi ada racun yang merasuki tubuh beliau. Kemudian beliau lemah dan terjatuh menimpa muka beliau buat Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun. Begitu melihat Abu Bakar udah pucat pasi dan dilihat ternyata di situ ada bekas gigitan ular oleh Rasul, kemudian ditegur, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membangun aku ketika engkau pertama kali dipatuk ular? Apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah, jadi aku rela sampai meninggal karena tidak tega untuk membangunkan engkau yang sedang terlelap tidur. Kecintaan beliau kepada Rasul itu luar biasa sampai rela mengorbankan dirinya.
Dan kemudian oleh Rasul tadi ada mujizat lagi kan, oleh Rasul kemudian diludahi, bekasnya kemudian sembuh. Ya. Sembuh. Dan itu salah satunya. Kemudian begitu jalan, itu Abu Bakar itu kalau beliau ada di depan, beliau buru-buru lari ke belakang. Ketika di belakang, buru-buru lari ke depan. Kemudian oleh Rasul ditegur, kenapa wahai Abu Bakar? Kenapa engkau kok seperti itu, ke depan ke belakang itu? Apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, ketika aku ada di depanmu, aku khawatir ada musuh membokongimu. Ketika aku ke belakangmu, aku khawatir ada musuh di depan. Maka aku berusaha untuk itu. Itu perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga tadi amalan satu malamnya Abu Bakar As-Siddiq menyertai Rasulullah berhijrah itu lebih baik daripada amalan Umar bin Khattab dan seluruh keturunan Umar. Lalu kalau dengan kita apa bandingannya? Jauh banget ya. Jadi kalau seandainya kecintaan kita juga apa karena tadi misalnya nama Rasul juga dihina kemudian kita juga tidak merasa tersinggung ya sulit lah ya sulit Iya, mendapatkan bagaimana kadang syafaat Rasulullah. kadang saya juga banyak menyarankan ke orang lain atau diri saya sendiri ya untuk apa sih susahnya kita hijrah ya seolah-olah ya dalam dengan melihat hijrahnya Rasulullah dan timnya gitu ya dan Iya. timnya yang begitu luar biasa ya dari mulai dan kita melihat ya medannya kayak begitu ya, Masya Allah. Jadi kita dilihatkan itu medannya itu tidak ada pohon ya, batu semua gitu kan, sekian kilometer ya dari Madinah ke Mekah itu ya, dari Mekah ke Madinah, Masya Allah. Kita hanya diminta untuk merubah aja kan. Kalau dari sisi apa batin ya, ada sesuatu yang kita harus rubah lah, entah itu mungkin kelakuan atau apa ya. Dan yang itu pasti dijamin kalau kita merubah tadi misalnya merubah lebih baik di dunia akan mendapatkan kebahagiaan pasti ya di akhirat Allah janjikan dengan surga yang seluas ya. langit kan ya. Jadi insya Allah jadi ya alhamdulillah ya. kita berupaya ya ini kita semuanya lagi proses hijrah nih. Dan saya kira semua orang yang mencoba ke arah hijrah itu sudah merasakan perbedaannya. Saya yakin ya, saya pribadi, teman-teman juga sudah merasakan perbedaannya. Walaupun itu cuma dari sekedar hati ya yang lebih tenang ya, rezeki yang sedikit yang merasa kita syukuri itu buat saya itu berkah ya berkah. Itu pengertian akan keberkahan itu pun juga buat saya berkah gitu loh. Ya, kok gampang sekali kita merasa puas gitu ya saat ini ya. Yang dulu tuh mungkin kita harta kita lebih banyak gitu kok tapi kok hilang melulu ya kan, suek melulu gitu ya umpamanya gitu ya. Dan saya Oke, yang terakhir saya juga mau share juga mungkin teman-teman yang punya anak ya, kalau bicara Mus'ab bin Umair ya, itu luar biasa. Saya selalu sedih itu. Mungkin tadi kan belum disampaikan, itu orang yang kalau nggak salah diceritakan orang yang simbolik dengan bersayap kalau nggak salah. Itu waktu perang Uhud dia memegang bendera meneriakkan Allahu Akbar dengan tangan kanan itu ditebas tangannya, ditebas tangan kanannya. Dia pindahkan itu bendera ke tangan kiri yang saya dengar ya Ustadz ya. Betul. Yang tadi Allahu Akbar, yang kedua kali dia pegang tangan kiri bilang Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad adalah rasul dari rasul-rasul yang sebelumnya. Dengan berani dia teriak dan ditebas lagi tangan keduanya. Hilang tangannya gitu loh. Dia cuma punya dua pangkal lengan, terus dia ini ya Ustadz ya, dia kempit itu benderanya tetap dengan heroiknya ya. Seorang anak muda yang dimanjakan orang tuanya, yang hidupnya senang ya Ustadznya, bukan hidupnya susah gitu ya, bukan anak susah, itu anak senang gitu yang dimanjakan oleh mamanya ya, oleh ibunya gitu loh. Akhirnya oleh musuh ditombak itu dia. Ditombak ya, dan itu memang menjadi apa ya tadi yang sudah Ustaz sampaikan ya, itu sayang sekali itu Rasulullah ke ini. Itu the first duta, itu duta pertamanya Islam itu yang emang diminta oleh Rasulullah untuk pergi ke Madinah menyampaikan beberapa hal itu. Jadi saya juga mengajukan kalau kawan-kawan punya anak ya mungkin contoh-contoh dari Mus'ab bin Umair ini bisa kita tampilkan ya ke semua ini, karena anak ini bukan anak yang susah ya, anak cakep ya, cakep, rambutnya bagus, terus dia hidupnya senang, tapi kok memilih
berperang ya, berperang dan begitu sayangnya gitu loh ke Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Iya. Jadi memang Mus'ab bin Umair itu banyak cerita kisah. Beliau itu pemberani. Jadi tadi berani berbuat karena memang dia yakin betul Allah akan memberikan pertolongan. Dikisahkan ketika beliau berdakwah di pasar kaum Khosraj ya, atau kaum Aus ya, itu datanglah pembesar-pembesar di sana. Kemudian dengan intimidasi, kalau sekarang istilah dipersekusi gitu ya, dengan membawa tombak dan pedang. Ini para jagoan, para jawara itu, mereka jago perang gitu ya. Kemudian mengancam, mengusir Mus'ab bin Umair. Tapi Mus'ab bin Umair dengan tenang mengatakan, aku hanya menyampaikan kata-kata. Kalau kalian suka, ikutilah kata-kataku. Kalau kalian tidak suka, aku akan pergi. Nah, orang-orang Mekah itu, orang-orang Madinah itu berbeda dengan orang Mekah. Orang Madinah itu orang yang terbuka pikirannya. Kemudian ya sudah, ini sudah kalau itu. Silahkan kau mau kata-kata apa. Dan beliau bisa tadi bagaimana mengutai. Dulu ingat ayat-ayatnya baru ayat-ayat Makiyah kan. Belum ayat-ayat Madaniyah. Jadi masih terbatas ayat-ayatnya. Dengan bekal ayat-ayat atau surat-surat pendek ya dari ayat-ayat Makiyah, beliau kemudian menyampaikan dakwah dengan tauhid itu. Dan Allah memberikan hidayah kepada para pembesar kaum Aus ini. Kemudian belum selesai Mus'ab bin Umair menyampaikan dakwahnya, sudah terjadi perubahan wajah. Yang tadinya sebenarnya wajah marah, kemudian berubah menjadi senang berseri-seri. Kemudian mereka menyatakan, bagaimana dulu ketika engkau masuk ke dalam agama baru ini? Dan kemudian Mus'ab bin Umair langsung ikuti aku. Kemudian suruh mandi, dari suruh mandi, kemudian diajarin sholat, Jadi ya makanya tadi sholat itu ya sesuai kemampuan kita. Sebenarnya mereka dulu ya sholatnya juga kan sholat perintah sholat 5 waktu ini sudah. Tapi bagaimana tata cara sholat, bacaan macam-macamnya ya tentunya belum tahu, ini baru masuk Islam. Tapi diikutilah kemudian Mus'ab bin Umair. Mereka masuk Islam. Kemudian setelah itu balik ke kabilahnya, ke rumah masing-masing, berubah jadi pengemban dakwah. Mereka menyampaikan masuk Islam. Jadi bukan hanya mereka yang masuk, tetapi juga orang-orang dari keluarganya, dari kabilahnya, ya, pengikut-pengikutnya itu diajak masuk Islam. Dan sehingga begitu efektifnya dakwah Mus'ab bin Umair ya, karena pertolongan Allah juga itu di Madinah. Dan itulah sosok Mus'ab bin Umair. Sehingga ketika awal-awal ya, ketika setelah berhijrah nih orang-orang muhajirin, kemudian di pertemuan itu masuk terlambat Mus'ab bin Umair dengan pakaian yang hanya nempel di tubuh, kemudian kondisi tadi fisik macam-macam itu sangat berbeda jauh dengan Mus'ab bin Umair yang mereka kenal ketika di Mekah pada masa jahiliyah. Diceritakan bahwa aroma atau wanginya Mus'ab bin Umair ketika di Mekah dulu itu tercium ya sampai disebutkan ya, sekitar berapa kilo kalau sekarang gitu ya. Jadi saking memang tadi ya orang kaya ya, anak orang kaya, anak sultan lah gitu ya. Tetapi kemudian begitu masuk Islam dan ikut berhijrah dan jadi pengemban dakwah, itu berubah sekali. Sehingga para sahabat yang orang-orang muhajirin itu menangis melihat itu. Jadi melihat karena bagaimana pengorbanan beliau karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya kecintaan kepada Islam, itu mengorbankan semua kemewahan dunia. Jadi, dan termasuk yang terakhir tadi bagaimana Rasulullah ketika menguburkan jenazah beliau, Rasul pun menangis melihat jenazah sampai akhir hayatnya, bahkan tidak hanya cukup berkorban ya, dengan waktu, tenaga dakwah, tapi dengan jiwa raganya. Dan disaksikan, maka Rasulullah kemudian berdoa dan menyampaikan, saksikanlah mereka adalah para syuhada. Dan Rasulullah menganjurkan kepada seluruh umatnya agar ketika mereka datang ke Madinah diperintahkan untuk berziarah ke makamnya syuhada Uhud yang ada di Uhud. Makanya kita mesti diajak ke sana. Dan bukan untuk minta-minta, jangan sampai ziarah ke sana kemudian minta berkah, minta dunia macam-macam. Itu kita mendoakan. Dan sebenarnya kalau ataupun mereka tidak doakan oleh kita, mereka sudah jadi penghuni surga gitu ya. Tetapi kita yang butuh, karena siapa yang mendoakan saudaranya, maka kemudian Allah akan mengutus malaikat akan
mendoakan kepada orang yang berdoa untuk saudaranya itu, termasuk mendoakan yang sudah meninggal gitu ya. Jadi kalau kita mendoakan Allah maghfir lahu, maka Allah malaikat yang diutus oleh Allah mengatakan engkau pun akan Allah ampuni dosamu gitu ya. Jadi makanya biasakan kita mendoakan saudara kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Insya Oke. Allah. Jazakallahu khairan Ustadz. Sama-sama. Silakan Om Cucu. Habis Om Ada Cucu. tadi ada. Ustadz, terima kasih, ada pertanyaan nih, dua pertanyaan. Cucu dan Mas Taufik. Saya bacakan nanti, silakan Mas Cucu kalau mau ini explore lagi bagaimana caranya hijrah secara ma'nawiyah buat kita yang hidup di zaman sekarang. Ya. Intinya ya karena tadi secara fisik kan sekarang kita hijrah kemana kan gitu ya, dan dalam rangka apa gitu kan hijrah fisik. Sebenarnya secara fisik juga kalau Kang Cucu sudah berhijrah dari Jawa Barat berhijrah ke Samarinda kan gitu ya, secara fisik. Tapi kan itu mah hijrah secara fisik doang gitu, dalam rangka bekerja apalagi kan. Nah, memang mau tidak mau sekarang hijrahnya yang maknawi ya. Hijrah bagaimana kita merubah menjadi lebih baik. Cara berpikir kita menjadi lebih islami, cara bersikap kita harus lebih islami. Jadi yang mungkin kemarin itu dianggap berpikir itu masih bisa jadi kita ini termakan oleh sekuler. Jadi sekulerisme ya. Jadi bahkan mengatakan lebih menghargai ilmu dunia daripada ilmu agama gitu, atau lebih ngedahulukan ya, kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat ya. Nah, itu kemudian kita coba berbalik, berubah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah dari apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Mungkin dulu-dulu kita lebih banyak ya akhirat jangan dilupakan, jangan ngurusin dunia terus, jangan lupakan akhirat. Jadi sekarang dibalik, justru carilah akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Jadi itu merubah itulah hijrah maknawi. Jadi bagaimana kita merubah mindset kita mengedepankan untuk kepentingan jiwa kita di akhirat nanti daripada apa yang kenikmatan, kesenangan, kesuksesan yang semu, yang sementara di dunia. Kita orientasinya di akhirat, kemudian semua perbuatan kita akan kita konversi untuk menjadi pahala. Dan kalau seandainya dulu pernah berbuat dosa, kita ingin Allah hapuskan itu dengan kita bertobat. Jadi kalau kita motivasi kita bertobat atas kesalahan yang telah kita lakukan masa lalu, kemudian kita merubah mindset semua waktu yang kita lalui menjadi pahala, maka itulah cara kita berhijrah. Dan ini pasti akan ada godaan, pasti tidak mungkin akan mulus. Ya, pasti disuruh ada juga pengorbanan, sebagaimana hijrah fisik dulu para sahabat. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Ini juga sama. Bisa jadi kepentingan-kepentingan atau kesuksesan dalam tanda petik duniawi akan hilang, tetapi Allah ganti dengan kesuksesan akhirat. Ingatlah bahwa kehidupan dunia itu sementara, kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Jadi itu cara yang bisa kita lakukan. Dan itu kita bisa kapan saja, dan semua kita ini semua harus proses hijrah. Prosesnya dari segi maknawi ya, harus proses semakin hari semakin baik. Ya, jadi hijrah itu selama kita harus berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih taat. Ya, walaupun kita tidak bisa declare bahwa kita menjadi orang yang bertakwa, karena selama masih hidup kita dalam proses ujian. Ya, takwa itu adalah hasil akhir ya, ketika di akhir hayat kita, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tetapi ketika proses masih hidup, kita masih perjuangan, belum selesai. Jadi jangan sampai kita tergelincir sebelum waktunya kita dapat ijazah muttaqin, ternyata kita sudah tergoda, tergelincir, malah kemudian ajal tiba, naudzubillah min dzalik, ketika berbuat maksiat, naudzubillah min dzalik. Maka dari itu saya senantiasa mengulang-ulang, berupaya kita istiqomah dalam kebaikan sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, karena bisa jadi istiqomah kita dalam amalan yang menurut kita kecil, tapi itu mendatangkan ridho Allah. Sehingga ketika kita meninggal dalam melaksanakan kegiatan atau kebaikan, meskipun kecil nilainya, tapi itu kita sedang berbuat baik.
dan meninggal dalam keadaan berbuat baik, insya Allah itu husnul khotimah. Dan itulah sebenarnya misi kita atau cita-cita kita. Ya, kita hidup di dunia agar husnul khotimah. Mudah-mudahan. Nah, kemudian apakah ada doa atau gimana yang ini yang Kang Taufik ya? Maka doanya itu biasa kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu pertama ya, dari Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah, berikan petunjuk ya. Ya. Atau misalnya ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Ya wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan, kokohkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Atau Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa warinal batila batilan warzuqna tinaba. Jadi banyak doa-doa yang agar Allah memberikan perlindungan, melindungi dan selalu memberikan hidayah kepada kita agar kita tetap dalam petunjuk dalam proses hijrah menuju kebaikan itu. Dan apa yang harus dilakukan untuk melakukan hijrah, tetapi ada beberapa pilihan yang sama baiknya. Nah, kalau berkaitan dengan ini, maka kita harus tahu namanya aulawiyat. Aulawiyat itu prioritas. Jadi yang aulawiyat yang pertama, kita harus dahulukan, utamakan yang wajib. Dan wajib itu tidak banyak. Dan waktunya juga tidak akan lama. Jadi kita harus tahu mana yang wajib dulu. Ya. Setelah yang wajib, kemudian kita list yang sunnah muakkad. Yang sunnah muakkad ya. Sunnah yang tidak pernah Rasul tinggalkan, tapi hukumnya sunnah. Itu sunnah muakkad namanya. Kemudian berikutnya sunnah. Bukan mu'annad, ghairu muakkad ya. Nah, kalau itu jadi prioritas kita, kemudian yang harus tinggalkan, yang haram mesti harus didel. Nggak boleh cari dan menyempatkan diri walaupun sedetik, walaupun mungkin kalau dalam pikiran mungkin susah ya, kalau meniadakan dalam pikiran mungkin terpikir tapi tidaklah ya sama sekali mendekati yang haram. Itu harus list yang haram itu apa saja, kemudian berupaya meninggalkan yang makruh. Nah, baru kemudian sisanya silahkan kita berbuat yang mubah ya. Tapi jangan kita mengharamkan yang mubah. Yang mubah tetap mubah. Mubah itu dibolehkan, dikerjakan boleh, ditinggalkan juga boleh. Tetapi jangan itu jadi prioritas. Ya, kebanyakan orang habis waktunya untuk yang mubah, sedangkan yang wajib ditinggalkan. Nah, ini jadi masalah. Jadi kalau kita ingin caranya istiqomah, maka kita harus punya list. Kalau bisa ada daftar kegiatan rutin kita. Dan kalau usia sudah 50 ke atas ini, itu harus kegiatan rutin kebaikan itu harus jadi rutin. Jadi ya dalam keadaan terpaksa atau darurat saja kita tinggalkan. Misalnya dari malam tuh, ya begitu bangun tidur, ya mungkin mau ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu menjadi kebiasaan kita. Bangun tidur, kita kemudian ke kamar mandi, kemudian kita tadi sebelum bangun tidur kita doa, kemudian ngambil air wudhu, kemudian kalau seandainya ini berwudhu, kemudian sholat malam. Atau kalau masih sangat malam sekali ya sangat malam sekali, mungkin kita karena ya sudah tua gitu ya, sering ke kamar mandi, ya mungkin hanya berwudhu saja, kemudian tidur lagi, tapi diniatkan jangan sampai lewat tuh, jangan sampai lewat. Jadi sepertiga malam dibiasakan bangun. Kemudian misalnya sholat tahajud ya dibiasakan, mungkin hanya 2 rakaat atau mungkin 4 rakaat ya, tetapi itu didawamkan, atau baca Quran. Terus kemudian sholat subuh diupayakan berjamaah, diupayakan kalau bisa laki-laki di masjid ya. Dan seterusnya terus. Jadi yang wajib, yang sunnah muakkad, yang wajib, yang sunnah muakkad, yang haram nggak terpikir sama sekali, kemudian yang makruh bisa ditinggalkan. Ya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dulu kita lakukan atau menghabiskan waktu untuk yang mubah kita kurangi dan seterusnya. Sehingga ya kalau itu kita biasakan, mudah-mudahan Allah akan jaga juga.
salah satu tanda bahwa Allah menjaga kita untuk berbuat baik adalah kita merasa kok ada yang hilang kalau seandainya kebaikan yang rutin kita kerjakan kok terlewat gitu ya. Itu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita, kepekaan. Atau kita merasa menyesal, kenapa ya kok saya tidak nyesal tidak berbuat baik gitu ya. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan, maka dari itu jadi dipertahankan, dibiasakan karena kata Rasulullah al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bittaqwa wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita itu naik turun pengaruhnya. Jadi bukan turun kadarnya ya, tapi pengaruhnya. Naik kalau dalam kondisi taat, ya turun kalau maksiat. Jadi kalau kita taat terus, maka insya Allah keimanan kita juga pengaruh akan naik terus. Dan insya Allah sampai akhir hayat kita. Kalau seandainya kita istiqomah, maka pasti Allah akan menganugerahkan husnul khotimah. Ya, itu jaminan karena Allah itu tidak akan pernah mendolimi hambanya. Ya, kalau hambanya baik, istiqomah dalam kebaikan, pasti Allah memberikan kebaikan. Tapi kalau tadi tidak istiqomah ya, yang belang bentong gitu ya, mood-moodan kalau mood ya, baik, kalau tidak lagi mood jelek gitu ya. Wah ini susah. Kalau seandainya ajalnya tiba ketika mood jelek gitu, malas berbuat baik, malas gitu ya. Yang biasa kayak dia lakukan kemudian dia tinggalkan. Padahal ingat semakin lama, semakin tua, semakin dekat kepada ajal gitu. Jadi kesadaran itu yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan. Baik Ustadz, berikutnya ada pertanyaan dari Buni Irawati. Ini cukup panjang nih, baiknya Ira langsung sampaikan. Monggo silakan dibuka mikrofonnya. Halo? Atau Ustadz udah? Ya, silakan ya. Ya. Silakan Ira. Ini Afwan nih ada kajian lain juga. Iya Ustadz. Apa lupa lagi tadi saya. Ya ini nih, ini ada kan hijrah kita sebagai umat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah hanya cukup memilih presiden muslim yang baik, pintar, cakap seperti Anies Baswedan tanpa memperjuangkan syariat Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari? Ya, ya gini, kita tidak terkait dengan orang ya. Jadi kalau kaitannya dengan ini, tetapi kewajiban kita dan apa yang disampaikan Rasulullah itu kan memperjuangkan hukum. Jadi siapapun orangnya, yang penting ada apa yang dia akan terapkan, apa yang akan dia perjuangkan. Ya. Tetapi kita harus mencari pemimpin, iya, karena tanpa kepemimpinan ya kita seperti sekarang. Oleh karena itu dulu Rasulullah kenapa kemudian berhijrah, karena beliau mendapatkan penyerahan kepemimpinan untuk Aus dan Khazraj penduduk kota Madinah itu diserahkan kepada beliau. Sehingga ketika beliau datang ke kota Madinah, mereka nyambut Rasulullah itu sebagai pemimpin mereka. Bagaimana syair-syair yang disampaikan, yang diucapkan oleh penduduk kota Madinah itu dituliskan oleh Imam Imam Adiba dalam bukunya namanya Al-Barjanji, gitu ya. Kemudian dituliskan bagaimana dulu orang-orang Ansor berdiri menyambut kedatangan Rasul sambil mengatakan tola al-badru alaina. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin gitu ya. Nah itu kan suka dulu saya hafal tuh kitab Al-Barjanji karya Imam Adiba ya, sebut debaan atau berjanjian ya. Yaitu ada syair-syair yang diungkapkan karena mereka menyambut kedatangan pemimpin yang kemudian pemimpin ini ya punya visi, punya misi. Ya visinya untuk membangkitkan umat ini, mengeluarkan dari kezoliman, dari gelap gulita ya ke terang benderang ya dengan cahaya Islam, dan untuk menerapkan hukum-hukum Allah dan untuk memuliakan manusia gitu dari perbudakan hawa nafsu. Dan itu kemudian terjadi. Jadi setelah Rasulullah kemudian berhijrah, Madinah menjadi pusat ya peradaban. Dan sampai sekarang jadi satu-satunya kota yang tingkat akhlaknya yang paling tinggi, tingkat kejahatan yang minimalis, ya, nyaris tidak ada, ya, yang bagaimana mereka menjalankan itu dari hati mereka, ya, itu kota Madinah. Jadi tidak ada kota yang sehebat, seaman, setenang, setentram kota Madinah. Di kota manapun gitu ya. Ya, sampai kejahatan yang puluhan tahun yang lalu terjadi juga disebut-sebut terus.
seakan-akan jadi ancaman. Padahal kalau kita lihat begitu terdengar suara adzan sholat, itu toko-toko ditinggalkan sama penjaganya. Mereka sholat dan tidak ada yang hilang. Dan tidak ada yang hilang. Dan itu sulit ditandingi oleh negara manapun. Ya, bagaimana ketenangan, ketertiban dan keamanan di kota Madinah, yang kota yang dibangun oleh tangan Rasul, cikal bakalnya di situ, dan menjadi pusat peradaban sampai sekarang, ya, sampai sekarang, dan bisa hampir tiap hari ribuan orang datang ke sana, ya, termasuk di Mekah, apalagi kalau bulan bulan haji, ya, itu sangat banyak. Jadi kita tidak membahas tentang bagaimana kita memilih pemimpin, ya, karena cerdas saja tidak cukup, pinter saja tidak cukup, karena yang dibutuhkan bukan hanya kecerdasan kepinteran, tetapi keterikatan terhadap hukum Allah dan perjuangan untuk menegakkan hukum Allah. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Kemal Atatürk itu pinter, tetapi dialah yang meruntuhkan, ya, sistem kekhalifahan di Turki Utsman. Jadi maka dari itu, ya, kita tidak konteks tadi memilih orang, ya, yang mau memimpin, tapi apa yang misi dia, visi dia, ya, apa yang mau dia terapkan. Jadi ya kalau seandainya beliau berjuang untuk Islam, ya, pasti didukung. Tapi didukung bukan karena orangnya pinter, cakep, ya, ya, ganteng gitu, enggak. Karena apa yang mau dia usaha perjuangkan, kan gitu, ya. Walau alam. Pakat Ustadz, jazakumullah khairan katsira, barakallahu fiik. Sami-sami. Udah jam berapa nih? Ya. 9.17 Ustadz. Masih ada. Kalau ada yang mau tanya lagi dipersilahkan, atau yang ingin didiskusikan. Nah, sebelum yang lain, izin bertanya Ustadz. Mangga, Mas. Iya, balik lagi ke An-Nisa 100 itu, ayat 100, dan siapa yang berhijrah di jalan Allah, gitu ya. Ustadz di sini kayaknya tadi Ustadz sempat nyinggung ini, dan siapa itu tidak terkait Muslim juga Ustadz, ya. Artinya apakah itu masuk di dalamnya orang-orang di luar Muslim nggak kalau terkait dengan ayat ini, gitu ya, hijrah. Tapi kalau kayak gini, karena ada yang mengkhususkan, yaitu fisabilillah. Kan nggak mungkin man di situ termasuk dalamnya orang non Muslim, karena nggak mungkin mereka berhijrah di jalan Allah, kan. Apalagi keluar rumah karena Allah dan Rasulullah, ya, Rasulullah, karena lafadz ilallahi wa rasul atau fisabilillah ini yang menunjukkan bahwa yang man di situ adalah muslimin muslimat, ya, dari bangsa manapun, suku manapun, berbahasa apapun, gitu, ya. Itu yang bahasa, ya, itu, ya. Ya. Jadi mannya itu isim mausul lil akalnya, maksudnya yang tidak membedakan bangsa dan suku. Makanya balik lagi ke ayat surat Al-Hujurat, kan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi wahai manusia semuanya, kami telah menciptakan kalian dari satu laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan tujuannya apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi memang Allah menciptakan kita ini bangsa yang berbeda warna kulitnya, berbeda bahasanya, ya, berbeda karakternya, bahkan adat kebiasaannya. Itu berbeda-beda, gitu. Tetapi kemudian tujuan kenapa berbeda-beda? Tujuan lita'aruf, agar ta'aruf, agar saling mengenal, ya, saling mengenal satu sama lain. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Jadi makanya man di situ dari suku manapun, dari bangsa manapun, berbahasa apapun, dari adat kebiasaan seperti apapun, selama dia berhijrah di jalan Allah, jadi dalam rangka menjalani hukum Allah, dalam rangka berhijrah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, memperbaiki pola sikap, pola pikirnya, dan seterusnya, gitu, ya. Kalau secara maknawinya, maka dia ada di jalan Allah. Dan kalau seandainya masih proses itu kemudian kematian datang, maka pahalanya sudah ada di sisi Allah. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa kalau disebut Ghafuron, Rahiman?
Karena Ghafurun itu pasti orang berhijrah itu dulu masa lalunya memang bermasalah. Karena orang yang nebut hijrah itu dulunya bermasalah, gitu. Dulunya ya nggak keru-keruan gitu ya. Seperti tadi udah Daniel gitu. Sama, saya juga berhijrah. Ya masa mudanya kacau balau gitu ya. Saya dikenal waktu SMA itu Samson ya, apa pendekar, pendek dan kekar gitu ya. Itu jago berantem gitu. Jadi ternyata Allah takdirkan saya ke IPB ini yang dulu nggak mimpi-mimpi acan gitu ya. Karena saya anak petani di kampung yang sangat jauh di puncak gunung gitu ya, di Brebes Selatan itu. Jadi bapak saya petani. Kemudian saya bisa ke IPB itu udah luar biasa. Sampai dulu ngontrak juga numpang saja ke teman-teman. Bahkan sering sekali saya numpang makan juga dengan kebaikan teman-teman saya yang sekarang alhamdulillah sebagian teman-teman saya ini menjadi orang-orang sukses. Ya, berkah dia nolong banyak orang ya. Ya malum kalau dulu kan angkatan kita banyaknya yang dari orang-orang kampung gitu ya. Cuman gayanya aja sekarang. Kalau sekarang keren-keren juga gayanya, dulu orang kampung tahu gitu kan. Anak-anak yang terima wesel 30.000. Nah, begitulah ceritanya gitu ya. Ceritanya gitu. Jadi ya itu ya alhamdulillah kemudian karena kondisi itu mungkin ya Allah takdirkan saya lebih banyaknya di Al-Ghifari. Lebih banyaknya kemudian di bawah itu ya. Di Papet itu kan ada tuh ada bunker gitu ya. Bunker di situ, sering nginep di situ ya. Pokoknya alhamdulillah kemudian secara bertahap itu proses hijrah. Ya, yang tadinya sangat buta banget itu tentang boro-boro terbayang kemudian jadi isi pengajian udah Daniel dulu itu. Masya Allah. Jadi tadi ya Allah ya bersyukur gitu ya, bersyukur. Kita masih sampai hari ini masih dihidupkan ya, masih dengerin Ustaz ngomong. Jadi saya juga termasuk ini ya, udah Daniel memasukkan saya ke grup IPB angkatan 25. Saya juga bingung karena baru kenal. Udah Daniel tuh ya mana beda fakultas, juga nggak kenal waktu S1 gitu ya. Nggak pernah ketemu Ustaz ya? Tidak satu golongan, tidak satu kelompok. Belum. Kan. Kalau kan topik itu satu kelompok sama saya, kelompok 8. Udah kenal sebelumnya walaupun tidak akrab banget kan itu. Saya tahunya dari itu aja, dari Igos. Iya. Nil, nanti minta Ustaz aja sama aja ceramah. Ini siapa lagi Samsudin, namanya kayak bokap gue gitu kan. Jadi orang yang mana nih kan? Iya. Jadi itu kan tapi semuanya Mas kan Igos tuh pengennya Ustaz Samsudin dulu tuh. Pokoknya Ustaz Sam deh katanya. Jadi dia ngeres itu. Pokoknya Ustaz Sam dulu katanya. Kata Igos ya. Iya. Iya. Jadi ya luar biasa ini kan luar biasa Allah memberikan itu melalui Daniel saya kemudian masuk komunitas teman-teman. Dan alhamdulillah sampai 40 pertemuan gitu kan. Ngajinya udah 40 kali Ustaz. 40 kali dan gak kerasa kan gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini kan wasilah kita proses hijrah kita bareng-bareng kan gitu ya. Amin. Gitu ya. Amin. Ustaz punten masih ada satu pertanyaan nih karena udah mau ini jam 21. Boleh Ustaz ya? Mangga. Mas Novaldi tanya Ustadz, apakah kita hijrah harus lebih dari sekali? Gitu. Oke. Jadi hijrah itu kalau tadi secara fisik dulu Rasulullah dan para sahabat ya sekali begitu pindah ke Madinah dan tidak balik lagi ke Mekah. Jadi mereka langsung jadi penduduk kota Madinah kan. Sampai wafatnya Rasulullah kan di Madinah. Jadi Rasulullah itu berhijrah tidak balik lagi walaupun itu Mekah. Sudah penaklukan kota Mekah, beliau tidak balik lagi pulang kampung, enggak. Tetap beliau balik lagi ke Madinah. Makanya ketika terjadi perang Hunain itu kan setelah Futuh Mekah, kemudian para sahabat dari Madinah itu ada 10.000 tentara, kemudian ditambah 2.000 dari penduduk kota Mekah. Jadi tentara dari kota Mekah nih yang baru masuk Islam, baru 15 hari dibawa oleh Rasulullah untuk ikut menyerang di daerah Hunain. Daerah Hunain itu daerah di padang gembalaan. Dan di situ nomaden ya, para penggembala yang biasa pindah-pindah. Dan ternyata mereka punya strategi. Jadi ada tempat perangkap gitu ya, masuk ke dalam sebuah lembah, kemudian mereka menghujani tentara kaum muslimin itu dengan panah dan tombak dari daerah yang tersembunyi. Sehingga ketika perang Hunain itu hampir kalah karena jumlahnya besar 12.000
Dan itu ada yang baru masuk Islam, jadi terpengaruh tuh. Artinya kemudian tapi dengan istiqomahnya Rasulullah dan para sahabat besar, kemudian masih melanjutkan, akhirnya mendapat kemenangan. Dan itu ghanimahnya itu berupa ternak. Ternaknya sangat banyak sekali. Ya, ada unta, ada domba. Ya, itu. Nah, kemudian Rasulullah kan dapat bagian, Rasulullah itu humus namanya, 1/5 atau 20%. Nah, kemudian 20% jatah Rasul, kemudian oleh Rasulullah diberikan kepada orang Mekah yang baru masuk Islam. Namanya mu'alaf. Jadi mu'alaf qulubuhum gitu ya. Dibagikan oleh Rasulullah. Nah, kemudian muncullah fitnah, orang-orang munafik ngomporin tuh Rasul sudah ketemu keluarganya lagi. Maka pembagian keluarga-keluarganya itu lebih banyak daripada kita orang Ansor gitu ya. Yang orang Ansor macam-macam mulai itu. Nah, kemudian sampaikan Rasulullah. Justru ya sebaliknya. Jadi kemudian ditawarkan kepada orang-orang Ansor, apakah kalian lebih rela kalian menggiring ternak dibawa ke Madinah tanpa membawa Nabi Muhammad, tanpa membawa Rasul, atau kalian tidak membawa ghanimah tapi tetap Rasul ada di tengah-tengah kalian? Oh, mereka langsung menangis. Kami lebih rela membawa kowe Rasul daripada nggak apa-apa nggak bawa ghanimah juga nggak ada masalah gitu. Luar biasa. Jadi makanya begitu hijrah ya beliau ya nggak balik lagi ke Mekah. Ya, bahkan kemudian beliau kan terakhir haji wada. Haji wada itu beliau dari Madinah ke Mekah. Gitu. Ya, ke Mekah, kemudian itu kan prosesi hijrah. Jadi Rasulullah tidak balik lagi ya. Itu kalau terkait dengan hijrah. Bahkan Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fatih. Tidak ada hijrah lagi setelah Futuh Mekah. Itu maksudnya para sahabat dulu nggak usah hijrah lagi. Kalau Mekah sudah jadi wilayah Islam ya ngapain juga pindah kan? Sudah tepat di tempat masing-masing saja gitu. Tetapi bagi kita kalau seandainya ada negeri sekarang ini yang tertindas untuk melaksanakan Islam ini, maka hukum hijrah secara fisik masih berlaku. Tetapi kalau kita sebenarnya yang tidak bisa hijrah fisik, maka kita bisa memaknai hijrah dalam maknanya, maknawinya, yaitu bagaimana kita selalu senantiasa proses menuju perbaikan dan perbaikan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lagi belum ngomong lagi. Dan itulah proses yang kita lakukan. Ini proses. Selesainya kapan? Nanti kalau Ijroil sudah menjemput kita, selesai baru hijrahnya. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Jadi makanya tidak ada istilah frekuensinya berapa kali ya terus menerus. Ya, terus menerus. Dan kemudian hijrah ini dijadikan sebagai perumpamaan dalam tentang niat ya. Jadi Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyati walikulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Jadi Rasul mengatakan sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Jadi innamal a'malu binniyati, semua amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang berhijrah, ya, contohnya hijrah, barang siapa yang berhijrah niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan ya sesuai dengan niatnya pahala dari Allah dan kemudian syafaat dari Rasulullah. Jadi akan dapat dari Allah dan Rasul, makanya dari Allah itu akan dapat pahalanya, dari Rasul akan dapat syafaatnya. Nanti kita membutuhkan syafaat. Tetapi barang siapa yang berhijrah karena dunia yang dia cari atau karena perempuan yang akan dia nikahi, maka dia akan mendapatkan itu saja. Ya, akan dapatkan harta atau dapat wanita, itu saja. Nah ini juga menjadi ya kalau memaknai pada kita proses berbuat baik itu karena Allah atau karena apa? Karena ada orang ujug-ujug dia jadi penampilan seperti ustadz, seperti kiai, tapi bukan karena Allah dan Rasulnya, karena dia ingin dipilih, iya kan? Kan ada ujug-ujug jadi ustadz, ujug-ujug jadi habib gitu ya? Iya kan ada kan? Ya itu berarti hijrah, tapi hijrahnya bukan ilallahi wa rasuli, tapi lidunya yusibuha, untuk dunia yang sedang dia cari. Dia ingin posisi, dapat suara kan gitu. Nah mudah-mudahan kita nggak seperti itulah. Ya. Mudah-mudahan ya. Baik Ustadz. Amin amin ya Allah amin. Sudah 21.30 katanya. Jody mau mampir ke Sate Selatri katanya, Salem tempatnya. Enggak. Kalau Om Jody itu
udah biasa ke rumah saya, ke kampung halaman saya. Oh Termasuk gitu. dulu Mbak Nana Mintarti. Jadi Mbak Nana Mintarti itu waktu saya dulu termasuk bergabung di Dompet Duafa kan, itu ada musibah ya dulu di daerah saya. Ya, di daerah Brebes Selatan itu ada musibah. Dan Mbak Nana Mintarti itu dulu di Dompet Duafa itu ini bantuan ke sana. Ya, beliau karena naik ojek gitu. Terus kata Sam, kok masih ada di atas langit ya, ada rumah di angkasa gitu katanya. Karena naik kan jalannya tuh luar biasa. Sampai dia kok masih ada orang ya gitu, ada kampung di puncak bukit, puncak gunung gitu ya. Jadi alhamdulillah jadi Itu berarti sejajar dengan Gucci berarti dong ya? ya Secara kalau dari attitude utara ya. itu dari Pantura dari Pantura itu kalau ada Oh, ke selatan yang ke arah Bumiayu ya, ke arah ya, Purwokerto. ya, Nah ya. itu dari Ketanggungan kemudian ke arah Banjarmajo lurus itu naik gunung. Kalau Oh, mengikuti GPS itu banyak terjebak di situ iya, dan iya, iya, itu luar biasa. iya, Jadi iya, iya. makanya kalau mobil saya apalagi sekarang mobilnya pakai Mobilio itu saya nggak bisa nyupirin. Begitu sampai di bawah itu saya panggil kakak saya minta ini joki. Jadi ada supir orang sana gitu. Iya, iya, Saya nggak iya. berani karena pernah saya hampir masuk ke jurang, hampir. Wih, Saya bawa anak istri jam 12 malam, saya nggak tahu di bawah itu jurang. Ini selip, selip karena habis hujan, kemudian itu cor-coran. Jadi sebenarnya Mobilio kan narik dari depan tuh, muter gitu. Baru untungnya ya tadi Allah masih masih memberikan Masya kesempatan Allah. saya untuk memberi manfaat gitu ya. Dan saya berhenti di situ, kemudian ada ipar saya, kemudian gantiin dia nyupirin. Ya akhirnya saya zaman anak-anak jalan kaki tuh naik tengah malam. Setelah itu saya nggak berani lagi bawa. Jadi Masya Allah. ya alhamdulillah, artinya ya Allah takdirkan. Jadi sebenarnya kita kan menjalani apa yang telah Allah tetapkan, tetapi dengan usaha dan perjuangan kita. Karena pilihan itu ada di kita, tapi Allah pasti akan melindungi dan akan memenuhi apa yang kita pilih. Kalau kita milih kebaikan, ya Allah akan lindungi kita untuk tetap memenuhi kebaikan. Jadi Allah tidak akan menzalimi umatnya, hambanya, nggak bakalan. Jadi paman amilah solihan fali nafsi. Siapa yang berbuat baik untuk dirinya. Waman asafa alaiha, dan siapa yang berbuat jahat pasti akan menimpa dirinya. Jadi pilihan baik dan buruk itu pilihan kita. Dan Allah nanti akan menetapkan, mengokohkan. Maka biasakan doa ya, jangan sampai lupa tuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allahumma ya atau ya muqallibal qulub ya sabit qulubana ala taati. Dan tetap kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan juga kita ajarkan kepada anak cucu kita agar tetap kita istiqomah dalam kebaikan. Jadi hijrah tanpa ada henti sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina karim wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir maqasidana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama. Nuhun Teman-teman semua, Mas Arya, makasih banyak. Ya, terima kasih sama-sama. Ustaz, silakan yang mau undur diri. Izin live ya. Yang di Assalamualaikum. 11. Izin live ya semua. Assalamualaikum. Salam. Kang Jody. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.